Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil kafi wallah. Bismillahis safi wallah. Bismillahil wafi wallah. Alhamdulillah bidhalika safiil hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-ayat. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya sayyidul barakah ya imamil karamah amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para ustadz, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dirahmati, khususnya mari kita awali mendoakan beliau, guru kita, orang tua kita, pembimbing kita, pengasuh kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Tarisa beserta ibu, dan juga yang guru kita Syekh Maulana Kakak Gusti Kiai Haji Muhammad Nur Mazhari Syekhul Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah, dimuliakan dan dibahagiakan selalu, diberkahi putra putri beliau, keluarga beliau, keturunan beliau, sehingga sukses di dalam perjuangan mengilahi kalimatillah, disatukan murid dan jemaah beliau, dan digabungkan berasa kita dengan berguru beliau di alam perjuangannya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin saudara-saudaraku seiman, seakidah, senasib, seperjuangan fidinil Islam yang kami cintai dan kami banggakan, rahimakumullah. Syukur tasakur kembali mari kita haturkan dari hati yang paling dalam kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala pilihan kasih dan sayangnya yang setiap saat, setiap detik mengalir dalam kehidupan kita, setiap saat, setiap curahkan dalam pribadi kita dan keluarga kita, sehingga dia akan mampu kita menghitung berapa dalam, berapa luas nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya dengan kesaksian yang setiap saat dan detik dan rasa yang hidup merasakan kasih sayangnya, mari kita ikrarkan bersama syukur kita biqaulina alhamdulillah. Tentunya syukur yang membias dalam langkah program kehidupan kita, bukan syukur yang ngawur, tapi syukur yang betul-betul bertadabur, syukur yang terwujud di dalam penghambaan kita kepada Allah. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam kita sanjungkan kalimat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, keluarga kita, keturunan kita termasuk golongan umat Rasulullah yang hakiki, golongan umat Rasulullah yang sejati, yang tidak hanya mengaku sebagai umatnya, tapi ada wujud dalam langkahnya, ada wujud dalam perjuangannya, ada wujud dalam kehidupannya, menyongsong perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Semoga alhamdulillah malam ini malam kedua dari amalan rutin, amalan khusus di setiap tanggal 15, 16 di bulan suci Ramadan, dan kita sempurnakan di malam 17 besok malam pengajian Nuzulul Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga membawa hikmah, membawa manfaat demi iman dan takwa kita kepada Allah. Amin Allahumma amin. Semoga tentunya seperti apa yang kemarin kita sampaikan,
seperti apa yang kemarin kita haturkan dan kita bahas bersama. Mari Ramadan tahun ini sebagai momentum untuk meluruskan niat dan tekad kita, untuk meluruskan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sebetul-betulnya selurus-lurusnya bahwa kita menghamba ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji semata-mata karena Allah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku ini adalah penghambaan. Ini yang sudah langka di akhir zaman. Menghamba kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad. Allah itu adalah zat yang maha tunggal. Allah itu tidak ada duanya. Maka persembahkanlah penghambaan yang murni. La yaqbalullaha sholatan bighairi tahur. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima salat yang tanpa sesuci. Kesucian zahir dan batin, kesucian angan, ini yang harus kita tumbuhkan setiap saat, setiap detik. Angan kita itu kemana? Di dalam kita bersusah payah, di dalam kita berprihatin, di dalam kita berkorban, berjuang. Apakah sudah dengan angan yang benar, yaitu angan yang semata-mata demi persembahan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah masih ada niat-niat yang lain yang justru menjadikan hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jalankan setiap saat, setiap detik sholat kita, jalankan setiap saat, setiap detik zikir kita. Kita berdoa, i'tikad, beribadah, beramal soleh, hablum minallah, hubungan Allah betul-betul terprogram, hablum minannas, kemanfaatan dalam hidup terprogram. Semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Penyakit tauhid di akhir zaman sepertinya bertauhid tetapi jauh dari ketauhidan. Di saat angan manusia sudah mulai dibelokkan oleh ego dan nafsunya, oleh kebatilan, oleh iblis rahmatullah, tapi tidak sadar. Ada membarter angan ini, ibadah ini demi agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Agar ucapan kita mandi, agar apa yang menjadikan permohonan itu manjur, angannya di situ. Sehingga dia tekun sholat, tekun zikir, tekun wirid, tekun ngaji, tekun amal soleh, semata-mata agar doanya dikabul oleh Allah. Ini adalah kanker tauhid. Ini penyakit ruhaniyah yang sangat-sangat mematikan. Na'udzubillah min dzalik. Maka lepaskan itu semua. Apakah tatkala doa ini belum terkabul, apakah tatkala doa ini belum manjur, menjadikan kita ragu tentang keagungan Allah, menjadikan kita salah tentang tujuan apa yang jadi tuntunan bagi Rasul Muhammad? Tentunya tidak. Apakah kita sholat, zikir, wirid, puasa ini demi sesuatu yang bersumber dari nafsu? Tidak. Mau doa ini terkabul atau tidak, mau ucapan kita manjur atau tidak, mau tetangga kita, orang lain, semesta mengakui ucapan kita ini manjur atau tidak, itu bukan tujuan daripada kehidupan. Tidak ada satu ayat, satu kalam, satu firman Allah yang memerintahkan kita supaya doa kita manjur. Yang diperintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, menghamba. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling takwa. Tidak ada ayat manusia yang paling mulia di hadapan Allah, manusia yang paling dikabulkan doanya, tidak.
dikabul atau belum dikabul, manjur atau tidak masalah. Haturkan penghambaan yang murni karena Allah. Tetaplah bergerak untuk sholat, tetaplah zikir, tetaplah menjadi manusia yang berhati baik, tetaplah membawa kemanfaatan dalam hidup, tetaplah berjuang dalam perjuangan Rasul dengan semata-mata hanya demi Allah Subhanahu. Aku sholat demi Engkau ya Allah, aku zikir demi Engkau, aku puasa demi Engkau, aku berzakat, berpuasa, haji dan umrah demi Engkau, aku berbuat baik ini demi Engkau ya Allah. Aku yakin Engkau Tuhanku, aku yakin ya Allah, Engkau Maha Rahman Rahim, Panjenengan welas asih Gusti. Aku yakin ya Allah, Engkau adalah satu-satunya sesembahanku. Sesungguhnya aku darimu dan hanya kepadamu aku akan kembali. Inilah yang menjadikan jarak dan hijab ini hilang sirna antara kita makhluk dengan Allah Sang Khalik. Alhamdulillah. Kisahnya manusia apa? Diciptakan oleh ilusi nafsu. Sholatnya supaya tangan melimpah, zikirnya supaya tidak sepi duit, puasanya supaya kalau mau batu mandi, kalau berdoa manjur sehingga disaksikan orang lain kita ini orang yang istimewa, orang yang ucapannya mandi. Bukan itu programnya Rasulullah, bukan itu programnya Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan itu programnya Imam Ghazali, bukan itu programnya Al-Mukarram Bapak Kiai Joko dari Sadguru kita. Programnya adalah betul-betul menghadirkan penghambaan, menghamba kepada Allah. Mau panen 1 tahun, 10 tahun, mau tidak panen, mau panen berhasil atau tidak, enggak masalah, tidak mengurangi adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang anak, kita dapat warisan berapapun, tidak dapat warisan dari orang tua berupa sawah, ladang, tidak masalah. Tetap aku akan hormat orang tuaku, aku akan tetap menjunjung bapak ibuku, aku tidak akan bergeser di dalam sikapku kepada orang tua yang telah melahirkan aku. Alhamdulillah. Ini tauhid. Tidak akan berubah sikapku kepada Allah karena tentang urusan apa yang aku dapatkan. Sesungguhnya Allah telah memberikan yang terbaik. Betul kata Rasul, al-insanu makhluk khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lalai. Apa? Manusia itu lupa bahwa yang diberikan Allah itu dia tidak sanggup menghitungnya. Dari hal yang penting, dari hal yang besar maupun yang kecil, kita belum pernah menghitung karena tidak ada satu hitungan di dunia ini yang mampu mengukur berapa banyak nikmat Allah. Apakah kita sudah menyadari detak jantung ini ternyata masih ada? Apakah itu tidak nikmat? Apakah itu tidak perlu bersyukur? Banyak orang yang detak jantungnya berhenti, dia tidak mampu melanjutkan hidup di dunia. Nafas kita masih ada, pandangan kita masih jernih, telinga masih bisa mendengar, lisan masih bisa berucap dengan fasih. Masih banyak alasan-alasan yang menjadikan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat manusia kalau kenikmatan ini sudah menjauh baru akan sadar. Tiba-tiba kakinya sudah tidak bisa jalan, tiba-tiba tangannya pegang gelas sudah tidak bisa, tiba-tiba ucapannya sudah tidak jelas, tiba-tiba pendengarannya hilang, tiba-tiba matanya mulai rapuh. Baru ternyata nikmat. Tiba-tiba tidak bisa buang air besar atau kecil, baru terasa ya Allah. Kemarin aku ya Allah, aku buang air besar, buang air kecil tanpa bersyukur kepada-Mu. Ternyata ini nikmat yang besar ya Allah. Alhamdulillahirabbil. Ini nikmat yang besar, nikmat anak, nikmat istri, nikmat orang tua, nikmat tetangga, nikmat bersaudara, nikmat bertaklim.
keluarga besar, nikmat ketemu dengan guru, semua ini adalah kenikmatan dari Allah. Maka tatkala kita itu dalam sidrah kesadaran, dalam hadir kesadaran yang hakiki, maka kita tidak layak untuk mempertaruhkan ibadah demi pengharapan-pengharapan duniawi. Terlalu receh, terlalu remeh-temeh harapan manusia akhir zaman. Na'udzubillah min dzalik. Maka persembahkan ibadah amal soleh kita hanya untuk Allah. Yakinlah Allah itu akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jangan ragu, Allah ini tidak akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jangan ragu rezeki ini akan meleset. Jangan ragu kita ini tidak akan dilindungi. Jangan ragu. Detak jantung ini yang utama dalam kehidupan jasad manusia. Ini saja masih dilindungi oleh Allah. Apakah kita pernah menghitung hari ini kita masih dilindungi, detak jantung masih normal, tidak berhenti, tidak tersendat? Apakah kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan apa kita bersyukur? Hadirinallah, persembahkan penghambaan yang murni, sebab Allah itu adalah zat yang maha murni. Hadirin nas, hayas al-ba'ulinas, persembahkan akhlak yang terbaik. Jadilah manusia yang baik, jadilah umat Rasul yang membawa manfaat bagi semesta. Jangan abaikan peluang-peluang kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita. Jangan menyepelekan peluang-peluang kebaikan yang hadir dalam kehidupan kita. Maka sebagaimana yang kemarin malam kita bahas, kekuatan yang besar itu mengandung tanggung jawab yang besar. Kita dalam hidup dikenalkan dengan majelis taklim at-tadkir dan masuk dalam majelis taklim at-tadkir, kita dikenalkan dengan wali-wali Allah, dengan yang guru sebagai sultan, dengan guru kita. Ini tentunya bukan tanpa alasan. Di pundak-pundak kita tanggung jawab yang besar hadir dalam kehidupan kita untuk berjuang di alam perjuangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam konteks hadirin Allah sama, mau petani, pedagang, pegawai, kiai, mau apapun profesi, sama persembahkan perhambaan yang murni kepada Allah demi Engkau ya Allah. Hidup karenamu ya Allah, detak jantung ini darimu ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau masih mengizinkan aku untuk hidup di muka bumi. Alhamdulillah. Sama dalam konteks hadirin nas, sesuai dengan profesi kita, sesuai skill kita, sesuai modal yang diberikan Allah. Bagaimana menjadi petani yang membawa manfaat, pedagang yang membawa manfaat, pegawai yang membawa manfaat, ustaz kiai yang membawa manfaat. Kemanfaatan yang levelnya paling tinggi, kemanfaatan dalam hidayah, dalam iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah tenaga kita ada manfaatnya untuk perjuangan Rasulullah? Apakah pikiran kita, apakah waktu kita, apakah roh kita, apakah harta benda kita, apakah keluarga kita, apakah jabatan kita, bahkan apakah roh kita ini dibutuhkan dalam perjuangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka akan menjadikan generator super power dalam jiwa, menggerakkan dalam kehidupan kita. Apa yang harus aku lakukan sebagai
tanggung jawab kesanggupan umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan kita ajak diri kita ajak anak istri, kita ajak menantu, cucu, kita ajak keluarga kita ajak masyarakat kita ajak bangsa negara kita untuk mengerti hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk bagaimana kenal tentang tauhidillah, kenal tentang Tuhan yang benar di akhir zaman ini sudah jelas disampaikan, disabdakan oleh baginda Rasul. Hadirnya Tuhan palsu yang menipu manusia. Manusia akan diajak untuk menyembah Tuhan yang tidak hakiki, yang palsu. Na'udzubillah. Hanya ada satu Tuhan yang asli, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh seiman seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya itu, apakah kita akan berhenti sholat kalau harapan kita tidak sesuai? Seandainya doa kita dikabul, itu haknya Allah. Yakinlah itu Allah bisa mengabulkan doa. Haknya mau dikabulkan atau belum dikabulkan, itu haknya Allah. Sudah difirmankan dalam hadis qudsi, silahkan engkau memohon, silahkan engkau berencana, silahkan engkau berdoa wahai manusia, silahkan engkau berdoa wahai manusia. Tetapi sesungguhnya yang terkabul, yang terwujud dalam kehidupanmu adalah sesuai kehendakku. Alhamdulillah. Ini menunjukkan Allah itu maha segala-galanya. Allah maha berdaya, Allah maha perkasa, Allah ini maha alim. Sedangkan kita ini menunjukkan bahwa kita ini manusia yang levelnya la haula wala quwwata, tidak ada daya kekuatan. Subhanallah. Seandainya doa kita, jeritan batin kita di sepertiga malam ini terkabul atau dikabulkan oleh Allah, itu bukan karena kita yang hebat, bukan, tetapi Allah itu maha pemurah. Allah itu belas asih, Allah itu pengasih penyayang, terkabul juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan konsentrasi kehidupan ini, kita berfokus berkonsentrasi dengan dikabulkan doa atau tidaknya. Fokuslah dengan kemuliaan penghambaannya, fokuslah dengan kemanfaatan hidupnya. Yakin hidup kita akan selamat di dunia hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Singkatlah hijab yang selama ini membelenggu kita. Singkirkan tutup-tutup yang menutupi batin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan lembasnya ini enggak muncul, yang menjadikan sirul asar ini enggak hadir. Bukan karena Allah yang menutupi, ibarat cahaya matahari memancar 24 jam, kegelapan itu karena ada tutup yang menghalangi antara kita dengan cahaya matahari. Bukan cahaya matahari yang tidak bersinar, tapi kita yang terhijab. Masih mau sholat untuk sesuatu agar doa ini terkabul dan lain sebagainya. Doa ini fungsinya adalah menyambungkan antara kita dengan Allah. Doa ini rohnya adalah bahwa kita tidak mampu, Allah yang maha mampu. Doa ini menyaksikan kesaksian yang benar tentang keakbarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita adalah makhluk hamba yang lemah, tidak akan hidup kalau tidak dihidupkan, tidak mampu bergerak kalau tidak ada pergerakan kekuatan dari Allah, tidak mampu melihat, tidak mampu mendengar, tidak mampu berucap tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini adalah kebutuhan kita.
Orang yang tidak mau berdoa berarti sombong, tidak butuh kepada Allah. Orang yang berdoa dengan ikhlas adalah haturkan, sampaikan, haturkan harapan-harapan kita dengan landasan tawakal. Dikabul ya alhamdulillah, tidak dikabul ya alhamdulillah. Ini hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Teruslah berdoa agar jiwa ini senantiasa terhubung dengan keagungannya Allah, agar jiwa ini mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar jiwa kita menerima cahaya Tuhan setiap saat dan detik, terhubung frekuensinya yang menjadikan kita ringan dalam beribadah, beramal soleh, ringan dalam beribadah, ringan dalam sholat, ringan dalam berbuat baik, ringan dalam perjuangan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam adalah tasbih, mengajarkan kita berserah diri, mengajarkan kita ikhlas dalam penghambaan. Ini yang sudah mulai dilupakan manusia akhir zaman. Syariat Islam pergerakan dahulu dilakukan, sahabat sholat zakat puasa haji dilakukan, tetapi batinnya mulai jauh. Dia tidak betul-betul ikhlas menjadi hambanya Allah. Dia tidak betul-betul ikhlas mengemban amanah perjuangan Rasulullah. Dia tidak betul-betul ikhlas menjalani hidup sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karena dosa. Maka maghfirah di 10 hari kedua Ramadan sangat kita butuhkan agar hadir cahaya kalam dalam hidup kita sebagai bekal modal meniti hidup menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita betul-betul mendapatkan maghfirah beserta keluarga dan keturunan kita, murid dan jemaah kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga betul-betul mampu menerima cahaya kalam sebagai bekal modal meniti kehidupan menggapai marhatillah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah, demikian semoga membawa kemanfaatan. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya. Semoga membawa berkah bagi kita dan keluarga kita serta masyarakat kita demi iman takwa. Amin Allahumma amin. Acara kita teruskan besok malam, pengajian dalam rangka Quran dan ulang tahun kalian. Jadi besok malam sifatnya seperti berbesleki, istri, anak, semuanya diajak untuk bersama-sama dalam acara Nuzulul Quran seperti pengajian lapangan biasa. Jam 9 nanti kita sudah mulai. Kalau malam ini sama kemarin itu jam 11-12 baru mulai. Besok malam jam 9 kita mulai. Acara normal, pembawa acara Biro, Tahlil, Sohibul Bait, Maido sama semata-mata karena Allah. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besar. Semoga kita semua dalam rengkuhan kasih sayang Allah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.